Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Film Mas Menyapa dimanapun Anda berada. Menurut firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Amsal pasal 18 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua begini bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Puji Tuhan, saudara. Kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami kadang membuat kita frustasi dan kehilangan semangat. Dan ketika kita patah semangat atau kehilangan semangat, maka segala sesuatu akan terasa berat, segala sesuatu akan terasa sulit, bahkan mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu menjalani kehidupan kita. Saudara, seorang nabi dalam perjanjian lama bernama Elia. Kita tahu bahwa Elia ini seorang nabi yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Namun satu kali dia ada di titik terendah dalam kehidupannya, dia sangat frustasi, dia patah semangat, bahkan dikatakan dia ingin mati rasanya. Dia tidak ingin bunuh diri, namun dia minta kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya, karena dia merasa begitu berat beban dalam kehidupannya. Saudara, ketika Elia menyampaikan hal itu kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengizinkan Elia untuk rehat sejenak. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk melayani Elia. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan pertolongan kepada Elia, memberikan makanan kepada Elia sampai Elia benar-benar pulih dan mendapat kembali kekuatan yang baru. Sampai Elia dalam keadaan pulih dan benar-benar mendapat pengharapan yang baru sehingga Elia kembali mampu melanjutkan pelayanannya. Saudara, kata Tuhan, dalam keadaan frustasi dan dalam keadaan kelelahan yang sangat luar biasa, biasanya kita mulai mengasihani diri. Orang yang mulai mengasihani diri biasanya merasa bahwa dia orang yang paling menderita di dunia, dia orang yang mungkin hidupnya paling sulit di dunia. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan frustasi kita merasa bahwa tidak ada yang peduli kepada kehidupan kita. Bahkan mungkin kita ada titik di mana kita rasa kita tidak mampu melanjutkan kehidupan kita. Namun saya berkata Tuhan, dalam keadaan seperti ini, kembali saya mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada jawaban bagi setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasal 11 ayat yang ke-28, begini bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, keadaan sesulit apapun, keadaan selelah apapun, keadaan sefrustasi apapun, Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh dari kita. Tuhanlah Tuhan yang dekat bagi setiap kehidupan kita. Itu sebabnya melalui firman-Nya Tuhan mengundang bagi setiap kita. Setiap kita yang frustasi, setiap kita yang mungkin mulai kehilangan semangat, setiap kita yang mungkin mulai kehilangan pengharapan yang baru, Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebagaimana Tuhan mengirimkan malaikatnya kepada Elia untuk melayani Elia, untuk kembali menguatkan Elia, hal yang sama Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita yang tetap berharap kepada Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah kelelahan kita, di tengah-tengah frustasinya kita, di tengah-tengah kehilangan semangatnya kita, ketika kita tetap memanggil nama Tuhan, ketika kita mengingat bahwa kita punya Allah yang setia, dan kita tetap memberanikan diri untuk datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Tuhan akan mengirimkan hamba-hambanya, Tuhan akan mengirimkan firman-Nya yang kembali mengingatkan roh kita, mengingatkan jiwa kita bahwa kita tidak seorang diri, tapi kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Pagi hari ini dari GPD Film Mas Menyapa, saya kembali mengingatkan kepada kita semua saudara, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, sepatah semangat apapun kita dalam hidup, tetaplah datang menghampiri Tuhan, karena Tuhan adalah jawaban dari setiap kehidupan kita. Roh Kudus-Nya, firman-Nya, dan Tuhan sendiri akan kembali berikan kepada kita kekuatan yang baru, akan kembali berikan kepada kita semangat yang baru, pengharapan yang baru, untuk kita tetap kembali memiliki kekuatan yang baru, semangat yang baru, untuk kita tetap melangkah dalam pemberian kita akan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami orang-orang percaya, mungkin Tuhan mengizinkan kami untuk menghadapi hal-hal yang sulit dalam kehidupan kami. Mungkin Tuhan mengizinkan kami untuk mengalami hal-hal yang berat. Mungkin kami mengalami patah semangat dan kesulitan apapun. Tapi pagi hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar kekuatan, penyertaan, pengharapan yang baru daripada Allah melingkupi kehidupan kami. Sehingga apa yang Tuhan izinkan terjadi, kami tetap menjadi orang yang semangat, orang yang kuat, melangkah dalam
rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang menyertai, Engkau yang berkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.